Aku dan rombongan warga kampung baru saja selesai menghadiri takziah di kota seberang. Karena acara selesai larut malam, kami tidak punya pilihan selain pulang malam itu juga. Bus yang kami sewa terlihat tua, dengan suara mesin yang berderak setiap kali melintasi jalan berlubang. Perjalanan melewati jalan hutan sudah menjadi perbincangan sejak awal. Konon, jalan itu terkenal angker dan banyak cerita seram yang beredar di kalangan masyarakat. Namun kami tidak punya pilihan lain. Di dalam bus suasana cukup ramai. Beberapa ibu-ibu berbincang pelan, anak-anak kecil tidur di pangkuan orang tuanya, dan beberapa laki-laki duduk di barisan belakang asyik mengobrol. Aku duduk di tengah, mencoba untuk tetap tenang meskipun rasa lelah dan gelisah mulai menghantui. "Masih jauh, Pak Sopir?" tanya salah satu bapak di depan. "Paling 2 jam lagi, Pak, kalau tidak ada hambatan," jawab sopir sambil fokus menatap jalan yang gelap. Lampu bus yang redup menjadi satu-satunya penerangan, dan pohon-pohon besar di sisi jalan seperti membentuk dinding gelap yang menelan cahaya. "Hati-hati ya, Pak, jalanan di sini katanya sering ada yang aneh-aneh," tambah seorang ibu yang duduk di dekat sopir. Aku hanya diam mendengar pembicaraan mereka, berusaha menenangkan diri dengan membaca doa dalam hati. Ketika bus semakin jauh masuk ke kawasan hutan, udara terasa berubah. Gelapnya malam, ditambah deretan pohon tinggi di sepanjang jalan, membuat suasana semakin mencekam. Aku memutuskan untuk tiduran sambil membaca buku yang sengaja ku bawa dari rumah, mencoba mengalihkan pikiranku dari rasa takut. Saat aku mulai membaca buku, tiba-tiba aku merasakan sesuatu. Angin dingin berhembus di telingaku, seperti ada seseorang yang meniup-niupnya. Aku menajamkan mata dan menoleh ke sekitarku. Di kursi sebelahku kosong, dan penumpang lainnya tampak sibuk dengan urusan masing-masing. Aku menggelengkan kepala, mencoba berpikir bahwa itu hanya imajinasiku. Namun saat aku kembali menundukkan kepala untuk melanjutkan membaca, tiupan itu kembali terasa. Kali ini lebih jelas, lebih dingin. "Astagfirullah," bisikku. Sambil memegang telinga, aku menoleh ke belakang, berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan kejadian itu. Tapi yang ada hanya penumpang lainnya yang tampak lelah. "Kenapa, Mas? Kok pucat begitu?" tanya Pak Jono yang duduk di kursi belakangku. "Tidak apa-apa, Pak, cuma angin," jawabku ragu. "Angin dari mana? Jendela bus kan semua tertutup," balasnya sambil tertawa kecil. Aku mencoba tersenyum, meski jelas-jelas rasa takut mulai merayap. Aku mengalihkan pandangan ke jendela, melihat deretan pohon yang terus berganti. Namun rasa tidak nyaman itu tidak hilang. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya, dan aku hanya bisa berharap perjalanan ini segera berakhir. Beberapa saat setelah kejadian itu, bus tiba-tiba berhenti. Sopir mengumpat pelan sambil mencoba menyalakan mesin kembali. Mesin berderak, namun tidak juga menyala. "Sepertinya mogok," kata sopir sambil turun memeriksa mesin. "Mogok? Kok bisa? Tadi baik-baik saja kan?" tanya Pak Jono yang duduk di dekatku. "Ya, namanya juga mesin tua, Pak." "Saya cek dulu ya," jawab sopir lalu mengambil senter dan keluar. Kami semua turun dari bus untuk menghirup udara segar. Udara malam di tengah hutan terasa menusuk tulang, dan suara jangkrik terdengar sangat jelas. Beberapa dari kami mulai gelisah. Salah satu bapak, Pak Jono, mencoba membantu sopir, sementara yang lain hanya menunggu dengan wajah cemas. "Aduh, di tengah hutan lagi. Kalau sampai tidak bisa nyala, bagaimana kita pulangnya?" keluh Buminah, salah satu ibu-ibu di rombongan.
Tenang saja Bu, pasti bisa. Ini cuma masalah kecil, balas Pak Jono, mencoba menenangkan. Aku berdiri di dekat pintu bus, mencoba mencari sinyal di ponselku. Tapi sia-sia, hutan ini benar-benar terisolasi. Pak Jono, ada yang aneh tidak di sini? Tanyaku pelan. Aneh bagaimana, Mas? Pak Jono menoleh sambil mengernyit. Entahlah, rasanya seperti ada yang memperhatikan dari balik pohon-pohon itu. Jawabku sambil melirik ke arah hutan yang gelap gulita. Pak Jono mengarahkan senter ke arah yang kutunjuk, tapi tidak ada apa-apa. Mas ini jangan nakut-nakutin. Tapi ya, di tempat begini kita memang harus hati-hati, katanya sambil tersenyum kecil. Sopir kembali ke dalam bus untuk mengambil beberapa alat. Wajahnya terlihat kesal. Mesinnya sepertinya overheat. Tapi tenang, saya coba akalin, katanya sambil berjalan kembali ke depan bus. Sementara itu beberapa ibu-ibu mulai berdoa bersama, membaca ayat-ayat suci dengan suara pelan. Suasana semakin sunyi, hanya diselingi suara jangkrik dan sesekali bunyi burung malam yang terdengar seperti tangisan. Aku mencoba mengalihkan perhatian dengan bercakap-cakap dengan Pak Jono. Pak, pernah dengar cerita aneh di jalan ini? Tanyaku iseng. Wah, Mas, banyak. Tapi tidak tahu ya, benar atau cuma mitos. Katanya sih dulu jalan ini tempat orang buang mayat waktu zaman penjajahan. Banyak yang hilang tidak jelas di sini, jawabnya sambil menyalakan rokok. Perkataannya membuat bulu kuduku meremang. Serius, Pak? Kok jadi ngeri begini ya? Pak Jono tertawa kecil. Tenang saja, Mas. Tidak bakal ada apa-apa. Tapi aku bisa melihat dari wajahnya bahwa ia juga mulai merasa tidak nyaman. Tiba-tiba terdengar suara langkah dari arah belakang bus. Semua orang yang sedang berkumpul di sekitar bus langsung menoleh. Aku meraih senterku dan mengarahkan cahaya ke sumber suara, namun tidak ada apa-apa. Siapa itu? Tanya sopir dengan nada sedikit panik. Tidak ada yang menjawab. Kami semua saling berpandangan, mencoba mencari penjelasan logis. Mungkin hewan, Pak. Hutan begini kan banyak binatangnya, kata Pak Jono, mencoba menenangkan meskipun suaranya terdengar gemetar. Sopir kembali ke pekerjaannya, dan aku mencoba mengabaikan rasa takut yang mulai menghantui. Malam itu terasa semakin dingin, dan suara hutan seolah berubah menjadi lebih menyeramkan. Kami hanya bisa berharap segera bisa jalan kembali. Setelah hampir 1 jam mencoba memperbaiki bus, sopir akhirnya menyerah. Mesinnya perlu waktu lebih lama, sepertinya radiatornya bocor, katanya sambil menghela napas. Pak Jono menepuk bahu sopir. Ya sudah, Pak, kalau begitu kita cari bantuan saja. Tadi saya lihat ada warung beberapa ratus meter ke belakang. Siapa tahu ada orang yang bisa bantu. Aku dan beberapa orang setuju untuk ikut. Warung yang dimaksud terlihat kecil dari kejauhan, dengan lampu redup yang hampir padam. Kami berjalan bersama-sama, ditemani suara malam yang semakin membuat suasana mencekam. Saat tiba di depan warung, kami ragu-ragu untuk masuk. Warung itu tampak sangat tua, dengan papan nama yang sudah pudar dan pintu kayu yang berderit saat didorong. Permisi, teriak Pak Jono sambil mengetuk meja kayu di dalam. Tidak ada jawaban. Warung itu kosong, hanya ada beberapa kursi rotan tua dan rak yang penuh debu. Anehnya, ada sepiring gorengan di meja, seolah-olah baru saja diletakkan. Aku merinding melihatnya. Pak, ini kok kayak baru ditinggalin ya, bisikku. Iya, aneh ya, jawab Pak Jono sambil mengamati sekeliling.
Tapi coba kita tunggu sebentar, siapa tahu pemiliknya muncul. Kami duduk dengan perasaan was-was. Tidak ada suara kecuali bunyi angin yang menerpa dinding warung. Setelah beberapa menit, tiba-tiba terdengar langkah kaki, terdengar mendekat dari arah belakang warung. Aku, Pak Jono, dan beberapa orang yang ikut saling pandang. Tidak yakin harus bersiap atau tetap duduk diam. Pak Jono berdiri dan memegang salah satu kursi kayu, seolah siap untuk berjaga-jaga. "Permisi, ada orang di sini?" teriak Pak Jono dengan nada sedikit tegas. Langkah itu berhenti. Semua mata tertuju ke arah pintu belakang warung yang hanya tertutup kain gorden tipis berwarna kusam. Kain itu bergoyang pelan meskipun tidak ada angin. Aku merasakan bulu kuduku berdiri dan jantungku mulai berdegup lebih cepat. "Aku tidak yakin, Pak. Kita tidak harusnya di sini," bisikku pelan, mencoba menahan rasa takut. "Tenang, Mas. Jangan langsung takut dulu," jawab Pak Jono meskipun suaranya terdengar bergetar. Tiba-tiba, kain gorden itu tersingkap dan seorang lelaki tua dengan tongkat muncul. Rambutnya putih panjang, kulitnya keriput, dan matanya cekung, seperti tidak punya kehidupan. Ia mengenakan pakaian lusuh, tetapi tubuhnya terlihat tegap meskipun memegang tongkat. Tidak ada yang tahu dari mana ia datang. "Nyari apa kalian di sini?" Suaranya serak, hampir seperti berbisik, namun cukup jelas terdengar oleh kami semua. Pak Jono yang tadi terlihat percaya diri, tampak sedikit goyah. "Permisi, Pak. Bas kami mogok di jalan. Kami nyari bantuan. Mungkin ada orang di sini yang bisa bantu." Pria tua itu menatap kami satu persatu dengan tatapan tajam seperti sedang menilai sesuatu. "Warung ini sudah lama tidak ada pemiliknya," katanya datar. Aku menelan ludah. Ada sesuatu yang tidak beres. "Tapi Pak, tadi kami lihat ada gorengan di meja. Itu baru diletakkan kan?" tanyaku ragu. Pria tua itu tersenyum samar dan senyum itu justru membuat suasana semakin menyeramkan. "Kalian makan saja kalau mau, tapi jangan lama-lama di sini. Malam ini bukan waktu yang tepat untuk berada di hutan ini." Ucapan itu membuat semuanya merinding. Buminah yang ikut bersama kami mendekat ke Pak Jono. "Pak, kok saya jadi tidak enak ya? Ayo kita balik saja. Ini orangnya juga aneh," bisiknya dengan suara bergetar. Pak Jono mencoba mengabaikan rasa takut yang mulai menjalar. "Baik, Pak. Kalau begitu kami pamit ya. Terima kasih," katanya sambil membungkuk sedikit. Namun sebelum kami berbalik, pria tua itu melanjutkan. "Tunggu." Ia mengangkat tongkatnya menunjuk ke arah meja tempat gorengan berada. "Satu dari kalian harus makan dulu sebelum pergi." Semua orang terdiam. Udara terasa semakin dingin. Aku merasa darahku berhenti mengalir. "Apa maksudnya, Pak? Kenapa harus makan dulu?" tanyaku, nyaris tak terdengar. "Itu tanda bahwa kalian tamu yang sopan. Kalau tidak, kalian mungkin tidak akan selamat dari hutan ini," jawabnya sambil tersenyum lebar, menunjukkan gigi kuning yang tidak rata. Pak Jono menoleh ke kami semua, seolah meminta saran. "Bagaimana ini? Ada yang mau coba?" Buminah langsung menggeleng keras. "Saya tidak mau, Pak. Ini aneh banget. Kita pergi saja." Aku memandangi gorengan itu.
Meski terlihat biasa saja, aku tidak yakin aman untuk dimakan. Perasaan aneh menyelimuti ruangan. "Pak, bagaimana kalau kita tidak makan dan langsung pergi saja?" Saranku hati-hati. Pria tua itu tertawa kecil, tapi tawanya terdengar seperti bisikan yang memecah keheningan. "Silakan, kalau mau pergi tanpa makan, tapi jangan salahkan aku kalau kalian menemukan hal-hal yang tidak kalian inginkan di jalan nanti." Pak Jono akhirnya mengambil keputusan. "Baik, Pak. Kalau itu syaratnya, saya saja yang makan." Ia melangkah ke meja dengan ragu, mengambil satu gorengan dan menelannya perlahan. Ketika ia selesai, pria tua itu tersenyum puas. "Bagus. Sekarang kalian boleh pergi. Jangan berhenti lagi sampai keluar dari hutan ini." Kami semua langsung keluar dari warung dengan langkah cepat, tidak berani menoleh ke belakang. Saat sudah cukup jauh, Bu Minah memecah keheningan. "Pak Jono, tadi gorengannya bagaimana rasanya?" Pak Jono menggeleng sambil mengusap mulut. "Tidak ada rasa apa-apa, tapi aku tidak yakin itu makanan biasa." Aku hanya diam, mencoba memahami apa yang barusan terjadi. Ketika sampai di bus, sopir menyambut kami dengan wajah bingung. "Kok kalian lama banget? Saya tadi dengar suara ketawa dari arah hutan, tapi tidak lihat siapa-siapa." Tidak ada yang menjawab. Kami hanya naik ke dalam bus. Masing-masing terdiam. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di warung itu, atau siapa pria tua misterius tersebut. Tapi satu hal pasti, perjalanan ini masih jauh dari selesai. Keputusan kembali ke bus dengan tangan kosong terasa sangat berat. Setelah pertemuan dengan pria tua misterius di warung, suasana di antara kami semakin mencekam. Tidak ada yang berbicara selama perjalanan kembali. Hanya suara langkah kaki di atas tanah yang menggema di tengah sunyi. Namun di dalam keheningan itu, aku merasa seperti ada yang mengikuti dari balik pepohonan. Setibanya di bus, sopir masih mencoba memperbaiki mesin dengan bantuan Pak Jono. Beberapa orang mulai masuk kembali untuk beristirahat. Aku memilih duduk di dekat pintu, mencoba meredakan ketegangan. Baru saja duduk, terdengar suara pelan, seperti gumaman dari arah belakang bus. Kukira itu penumpang yang berbicara. Namun saat menoleh, aku melihat sesuatu yang membuatku terpaku. Di jendela belakang bus, samar-samar terlihat bayangan seseorang berdiri diam menatap ke arah kami. Wajahnya tidak jelas, hanya siluet gelap. Namun matanya menyala merah seperti bara. "Pak Jono, itu apa?" Bisikku sambil menunjuk ke arah jendela belakang. Pak Jono yang sedang merokok di dekat pintu segera menoleh. Begitu ia melihat bayangan itu menghilang. "Kamu ngelindur, Mas. Sudah, jangan bikin orang tambah takut," katanya tersenyum tipis. Tapi dari sorot matanya, aku tahu ia juga merasa ada yang tidak beres. Tak lama terdengar suara dari dalam hutan. Ranting patah, dedaunan bergeser, seolah sesuatu yang besar sedang bergerak mendekat. Semua orang yang masih di luar bus panik. "Ayo masuk, cepat masuk ke bus!" teriak sopir sambil memegang kunci Inggris. Kami berlari masuk. Sopir mencoba menyalakan mesin, namun lagi-lagi hanya bunyi berderak. Sementara itu, suara dari hutan semakin jelas. Bukan hanya langkah, tetapi desahan panjang seperti napas makhluk besar yang sedang mengintai. Aku menatap keluar jendela mencari sumber suara. Saat itulah aku melihatnya.
Di antara pepohonan, sosok tinggi besar bertubuh hitam pekat. Wajahnya tak dikenali, tapi matanya menyala merah, sama seperti bayangan di belakang bus tadi. Makhluk itu berdiri diam mengawasi kami. Tubuhnya setinggi pohon. Setiap ia bergerak, ranting patah di bawah kakinya. "Astagfirullah, itu apa?" teriak salah satu ibu-ibu. Sopir terus mencoba menyalakan mesin. Kali ini lebih panik. "Ayo nyala, jangan bikin sial malam ini." Makhluk itu mulai bergerak mendekat. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Beberapa penumpang menangis, yang lain membaca doa keras-keras. Aku mematung, tubuhku kaku melihat sosok itu makin dekat. Ketika jaraknya tinggal beberapa meter dari bus, tiba-tiba terdengar suara keras dari arah hutan, seperti auman binatang buas. Makhluk itu berhenti, menoleh ke arah suara, lalu perlahan mundur ke dalam kegelapan. Sopir akhirnya berhasil menyalakan mesin. Tanpa pikir panjang, ia menginjak pedal gas. Bus melaju kencang meninggalkan tempat itu. Di dalam bus suasana masih tegang. Beberapa penumpang berusaha menenangkan diri. Aku hanya bisa duduk diam, masih memikirkan makhluk itu. "Apa yang barusan kita lihat, Pak?" tanyaku pada Pak Jono. Pak Jono menghela napas. "Entahlah Mas, tapi sepertinya bukan makhluk biasa. Kita beruntung masih bisa pergi dari sana." Aku menatap keluar jendela. Bayangan pepohonan terus berlalu. Namun jauh di dalam hati, aku tahu perjalanan ini belum selesai. Hutan itu masih hidup dan sepertinya belum melepaskan kami sepenuhnya. Mesin bus terus menderu, memecah keheningan malam yang semakin gelap. Sopir tampak gugup, memegang setir erat-erat, pandangan fokus ke jalanan berbatu yang membentang di depan. Sementara itu, para penumpang di dalam bus, beberapa bahkan terlihat pingsan karena ketakutan. Aku memperhatikan jalanan melalui jendela. Meski bus melaju kencang, suasana di luar terasa aneh. Pohon-pohon tinggi tampak melengkung seperti membentuk lorong gelap yang menelan bus. Dan yang lebih aneh, jalan yang kami lewati terasa tidak pernah berubah. Batu yang sama, tikungan yang sama, pohon yang sama, seolah kami berjalan di tempat. "Pak, ini kok jalannya seperti tidak habis-habis ya?" bisiku pada Pak Jono di sebelahku. Pak Jono yang biasanya tenang kini gelisah. Ia menoleh ke sopir. "Pak, kita ini sebenarnya sudah sampai mana? Kok rasanya muter-muter terus?" Sopir menggeleng pelan, keringat dingin membasahi dahinya. "Saya juga tidak mengerti, Pak. Harusnya jalan ini tembus ke desa paling dekat. Semua ini tidak masuk akal." Suasana di dalam bus semakin mencekam. Beberapa penumpang mulai sadar ada yang tidak beres. "Pak, kok kita belum sampai-sampai ya? Ini jalannya benar kan?" seru seorang bapak tua di bangku belakang. Sopir hanya bergumam, "Sabar Pak, kita pasti sampai." Tapi dari nadanya jelas, dia sendiri tidak yakin. Tak lama kemudian sesuatu yang lebih aneh terjadi. Lampu bus tiba-tiba redup lalu mati total. Bus melaju dalam kegelapan. Penumpang langsung panik, beberapa berteriak histeris. Tenang, jangan panik," teriak Pak Jono sambil berdiri. Namun saat itu juga, bus mendadak berhenti dengan sentakan keras, membuat semua orang terhempas ke depan. Sopir mencoba menyalakan mesin kembali. Tidak ada hasil.
Starter hanya menimbulkan bunyi berdecit yang menyakitkan telinga. Di luar suasana semakin sunyi, bahkan suara jangkrik pun tak terdengar lagi. Aku memberanikan diri melongok keluar jendela. Apa yang kulihat membuat darah berdesir. Di kejauhan, samar-samar terlihat cahaya kecil seperti api unggun. Cahaya itu bergerak mendekat. Tak lama kemudian terlihat bayangan-bayangan hitam berjalan perlahan ke arah bus. "Bapak, Ibu, ada yang mendekat!" teriakku dengan suara gemetar. Semua orang menoleh. Beberapa penumpang mengintip. Ketika melihat apa yang kulihat, jeritan memenuhi bus. Bayangan-bayangan itu kini jelas. Sosok-sosok tinggi kurus, tubuh dipenuhi luka. Wajah mereka kosong tanpa ekspresi, hanya 2 lubang hitam tempat mata seharusnya berada. Mereka membawa obor, melangkah lambat namun pasti, seperti mengintai mangsa. "Jangan keluar, jangan buka pintu apapun," seru Pak Jono tegas, mencoba menenangkan yang histeris. Sosok-sosok itu semakin dekat mengelilingi bus. Salah satu mendekati jendela tempatku duduk. Tubuhku gemetar hebat saat sosok itu menatapku langsung. Meski tanpa mata, aku bisa merasakan pandangannya menembus jiwa. Tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu bus. Tok tok tok. Sopir duduk paling dekat dengan pintu menoleh, wajahnya penuh ketakutan. "Siapa di luar?" tanyanya dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban, hanya ketukan yang makin keras. Tok tok tok. "Jangan buka, Pak, jangan buka!" teriak beberapa penumpang. Sopir tampak bimbang, ia memegang gagang pintu, bertarung dengan dirinya sendiri. Ketukan berhenti. Digantikan suara pelan dari luar, seperti bisikan, namun jelas terdengar. "Keluar, kalian tidak akan bisa pergi. Keluarlah." Pak Jono meraih bahu sopir, menariknya menjauh. "Jangan dengarkan, itu cuma trik mereka," katanya tegas. Tiba-tiba bus berguncang keras, seperti ada sesuatu yang memukul sisi kendaraan. Penumpang berteriak. Aku berpegangan erat pada kursi. Saat menoleh ke jendela, jantungku hampir berhenti. Sosok besar dari hutan tadi berdiri di belakang para pembawa obor. Mata merahnya menyala terang, menatap kami dengan intensitas mengerikan. Ia mengangkat tangan memukul bus sekali lagi. Kaca-kaca jendela retak. "Ayo Pak, jalankan busnya!" teriak seorang penumpang. Sopir kembali mencoba menyalakan mesin, panik. Kali ini mesin menyala, berderak keras. Tanpa pikir panjang ia menginjak gas. Bus melaju kencang. Bayangan-bayangan itu mengejar, sementara sosok besar hanya berdiri, mengawasi kami pergi. Namun sebelum kami benar-benar meninggalkan tempat itu, terdengar tawa dalam, menakutkan, menggema di seluruh hutan. Perasaan lega hanya bertahan sebentar. Jalanan di depan kami tiba-tiba berubah. Bukannya menuju desa, jalan itu seperti membawa kami kembali ke tempat awal. Aku menoleh ke Pak Jono. Ia hanya menggeleng pelan. "Kita belum keluar dari sini," bisiknya lirih. "Hutan ini belum selesai dengan kita.